Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru dan masih dalam rangka ngabuburit gitu ya selama bulan Ramadan. Nah ini juga sebelumnya saya ingin ngucapin hatur nuhun buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Boboto bebas gitu ya, mau di kolom komentar ini, mau melalui email atau via DM itu mangga dipersilahkan untuk bertanya atau mengeluarkan unek-uneknya atau yang memang ada hal serius yang ingin dibicarakan gitu ya teman-teman. Mangga dimanfaatkan. Dan ini juga kembali mengingatkan untuk teman-teman yang ingin mempunyai official merchandise dari Persib Bandung yang limited edition. Jadi sekarang stoknya semakin sedikit katanya teman-teman, yang alhamdulillah di channel kita sudah dikasih sedikit stok berlebih lah gitu ya. Jadi teman-teman bisa cek langsung saja di layar handphonenya di sebelah kiri bawah. Itu ada nama produk, ada fotonya, ada juga harganya yang bisa disesuaikan dengan budget yang teman-teman miliki. Dan ini juga insya Allah murah teman-teman di sini karena ya sudah langsung ke toko resminya di Persib Bandung Official Store gitu ya. Nah ini juga buat membantu teman-teman yang membuka UMKM. Kita juga angkat di sini produk-produknya mulai dari jersey, lalu juga t-shirt, lalu ada tas, jam tangan, topi dan lain sebagainya. Itu dengan harganya yang bervariasi gitu ya. Mangga dilihat dulu saja. Kalau ada yang menarik diklik, bisa langsung check out atau memang ya di save dulu saja biar tidak lupa gitu ya teman-teman. Baik teman-teman, ini juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Boboto yang mungkin bisa membantu teman-teman semua yang memang ingin menanyakan hal yang sama atau tidak sempat bertanya jadi kepikiran, oh ternyata ayah nunanya si Gakie gitu ya. Nah ini juga yang pertanyaan pertama mengenai kapan Persib mulai latihan lagi Kang? Malam nanti. Jadi tadi di video siang juga kita sudah bahas malam nanti sudah mulai perdana latihan lagi. Lalu ada juga yang bertanya pertanyaan kedua, apakah sudah berkumpul semua atau belum gitu ya pemain Persib? Belum semua teman-teman, jadi masih ada beberapa yang absen dan ada yang dikasih izin mungkin karena beberapa hal gitu ya, baik itu masalah keluarga dan juga beberapa yang harus diselesaikan teman-teman, karena latihan malam nanti katanya untuk mengembalikan sentuhan dan kebugaran saja, jadi tidak akan berat latihannya sehingga masih bisa pemain yang ingin dikasih izin gitu teman-teman. Nah kalau untuk siapa yang belum bisa hadir, ini yang sudah pasti dua pemain ini, Kevin Ray Mendoza dan juga Mangkasta gitu ya, itu tidak bisa hadir karena membela timnasnya masing-masing. Kalau untuk Kevin Ray ini memang membela Filipina ini dalam ya ajang FIFA Matchday gitu ya, untuk ya kualifikasi Piala Asia 2027 dan mana ya bermainnya baru tanggal 25. Jadi ya kemungkinan ketika Persib Bandung akan memulai gitu nanti atau sudah di akhir menjelang Lebaran selesai, Kevin Ray baru datang ke Bandung gitu ya, dan nggak lama kayaknya akan istirahat lagi. Dan ini juga tadi kalau dikasih tahu untuk yang jadwal latihan Persib kan tanggal 21 sampai dengan tanggal 28 teman-teman, 28 Maret 2025, sehingga ya nanti diistirahatkan kembali, mulai bergabung lagi sekitar tanggal berapa ya, tanggal 8 atau 9 tanggal 7 atau tanggal 8 gitu, nanti kita coba confirm lagi. Tapi kalau tidak ada perubahan, latihan Persib tanggal 21 sampai dengan 28 Maret, selebihnya libur Lebaran gitu ya. Nah ini yang belum bergabung tadi karena Kevin Ray Mendoza baru bermain dengan timnas Filipinanya tanggal 25 Maret, jadi kemungkinan ya kembali ke Bandung ya sekitar tanggal 27 gitu, atau ya kita lihatlah nanti pulangnya tanggal berapa. Lalu juga Mangkasta
karena ini baru main timnasnya besok, tapi dalam laga uji coba gitu ya, uji coba di FIFA Matchday, dan laganya besok tanggal 21 baru dimainkan. Jadi ya mungkin ya kita juga beberapa hari mungkin ya nanti tidak melihat Mangkasta, teman-teman. Nah, ini juga ada pertanyaan sekaligus mungkin himbauan gitu ya, Kang, apakah memang nanti katanya Beckham Putra kemungkinan dipanggil atau tidak gitu untuk menghadapi Bahrain? Saya nggak tahu, teman-teman, kalau untuk masalah itu. Dan juga ya kita berpatokan kepada perkataan Bojan Hodak saja kemarin, yang mana Bojan Hodak mengatakan untuk masalah pemanggilan pemain gitu ya, atau untuk yang lain-lainnya itu masalah pelatih tim nasional yang sekarang mau dipanggil mau enggak itu punya kewenangan. Tapi kalau menurut Bojan Hodak ya dirinya ya justru kalau di Persib ada pemain Persib yang dipanggil bukan hanya Beckham, maksudnya bukan hanya satu orang, ada beberapa pemain yang sedang on fire dan memiliki ya nilai bagus katanya di Persib Bandung, mungkin bisa dipanggil. Nah, ini juga yang menjadikan ya mungkin ada kemungkinan bisa atau tidaknya gitu ya, kita lihat nanti saja, teman-teman, karena ya selain memang tidak ada ya, kalau nggak dipanggil nggak perlu ngajuin lagi karena itu kan keputusan langsung dari tim pelatih timnas gitu ya. Nah, ini juga ada yang bertanya juga, Kang, apakah pemain jika dipanggil ke timnas itu menerima bayaran atau tidak? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi timnas ini biasanya kalau mau manggil pemain itu H-3 atau H-4 ngirimin surat gitu ya bahwa ada pemanggilan pemain si A, B, C, D, E, F, G. Nah, ini ya nanti akan pemusatan latihan dari tanggal sekian ke tanggal sekian, lalu juga untuk kepentingannya apa, FIFA Matchday atau uji coba atau apa. Nah, itu jelas di situ, teman-teman, dan tidak ada untuk ya gaji ya di timnas ini ya murni harus panggilan negara. Nah, kalau masalah ada bonus atau tidaknya itu biasanya masalah manajer, teman-teman. Jadi ya pemain tim nasional kalau memang sedang baik gitu ya, biasanya suka ada yang bonus-bonus. Nah, itu bonus tuh di luar gaji sebagai pemain gitu ya. Jadi kalau untuk masuk ke timnasnya tidak ada pembayaran sama sekali gitu, teman-teman. Nah, ini juga ada yang saran, ini kalau ini sarannya, Kang, nanti kalau Bojan Hodak disuruh nanganin timnas Indonesia jangan mau katanya. Nah, ini juga memang kalau Bojan Hodak sendiri kemarin ketika ditanya ini ya masalah itu ya prediksi pertandingan, yang mana ya kalau Bojan Hodak sendiri ya lebih fokus katanya ke Persib dulu saja. Jadi Persib ini memang ya satu cita-citanya ingin membawa juara atau back to back di musim ini, karena ini pemecahan rekor yang mana akan sulit dikejar oleh pelatih-pelatih asing lainnya, khususnya asing gitu ya. Jadi Bojan Hodak ingin menciptakan sejarah dan ingin menciptakan satu hal yang memang menjadi kebanggaan buat pribadi dan juga masyarakat Jawa Barat pada umumnya, yaitu bobotoh Persib gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan lah, kalaupun memang beberapa celetukan memang begitu ya, ya udah mendingan daripada PK atau Patrick Star, ya lebih baik pelatih Persib Bandung katanya Bojan Hodak yang memang menangani timnas, karena mau tidak mau ada kesamaan bermain katanya antara Bojan Hodak dan juga Sintayong, dan mereka sama-sama sabar katanya, sabar dan memang ngandelin serangan balik yang cepat. Nah, ini yang penting mah ngegolkan, tidak penting bermain cantik, jadi ya bermain pragmatis. Jadi Bojan Hodak dan STY punya kesamaan gaya bermain katanya. Tapi teman-teman, ini mah bocoran sesama kita saja gitu ya. Di channel ini mah insya Allah lah ada bocoran-bocoran terbaru yang mana ngobrol dengan teman-teman media. Katanya ini situasi di timnas Indonesia memang sedang tidak baik dan memang sudah tidak akan baik, sudah retak lah. Maksudnya dari segi pemain juga ini harus dibangun rasa percaya diri dan chemistry-nya dulu sehingga ya bisa terbentuk timnas di era Sintayong. Nah, ini juga jika memang nanti hasilnya negatif, misalkan menghadapi Bahrain negatif lagi nih hasilnya, nah ada pergantian pelatih lagi, ini tidak akan mengubah apapun, teman-teman, karena sudah tercoreng hingga sampai akhirnya Eto atau Pak Erick Thohir ini mundur. Jadi ini ada
ada apa ya, untuk ke situ gitu arahnya. Nah ini mau nggak mau memang masalah ada di ketum PSSI. Jadi sebelum Pak Eto mundur, ini situasi di timnas akan panas teman-teman katanya begitu. Jadi ya kita lihatlah, mudah-mudahan juga kita doakan yang terbaik saja, karena ya mau nggak mau apa ya, beberapa pembicara atau beberapa bicara dari Pak Erick Thohir ini memang sedikit blunder sih kemarin. Jadi ya sudahlah, kan apa yang diucapkan itu adalah doa gitu ya. Jadi Indonesia ingin masuk Piala Dunianya bukan sekarang katanya, tapi di 2038 ya. Mungkin doanya seperti itu. Jadi ya kita doakanlah yang terbaik saja. Nah ini kita masuk, ada satu hal yang memang teman-teman Boboto harus tahu. Mungkin sudah ada yang ingin bertanya juga, dan mungkin kepikiran bertanya tapi masih malu-malu. Nah ini teman-teman, ada salah seorang pemain muda di Persib Bandung yang ngabarin kan, ketika kita tanya kemarin gimana pendapatnya terhadap timnas, katanya aduh ya teparuguh katanya gitu ya. Terus ada juga yang memang mengatakan ya sudahlah gitu ya, hasilnya sudah ada ya, masih ada beberapa laga ke depan lagi. Tapi yang sedikit mencengangkan adalah ketika ditanya gimana kalau memang ya perkembangan di Persib Bandung untuk musim depan katanya. Jadi dia bilang ya sekarang sih untuk khususnya pemain muda memang jarang gitu ya dapat bermain atau mendapat menit bermain di Persib Bandung, karena ini ada rahasia yang terbesar teman-teman. Jadi untuk Persib Bandung ini ternyata sekarang targetnya memang betul-betul mengejar juara, back to back juara, karena akan mempengaruhi segala sektor atau ekosistem di Persib Bandung, mulai dari sponsor, mulai dari tujuan di musim-musim selanjutnya dan lain sebagainya gitu ya, mengundang investor untuk training center, untuk stadion dan lain sebagainya. Ini juga sangat berpengaruh sekali jika Persib Bandung kembali juara di musim ini. Jadi menurut salah seorang pemain muda Persib ini ya, Bojan Hodak memang ingin memberikan menit bermain, tapi karena target Persib juara ini agak sulit mencari celahnya, kecuali teman-teman kalau memang sudah unggul agak jauh atau memang sudah bisa melihat oh situasi aman, mungkin dimasukkan. Jadi ya mohon maaf katanya kalau memang ya kita juga serius di dalam latihan, di dalam setiap kegiatan Persib juga, apalagi di saat match day atau hari H gitu atau Persib Day ini juga mereka kalau dikasih kesempatan ya bermain sepenuh hati dengan serius. Namun ya memang menit bermainnya ini yang dibatasi bukan karena Bojan Hodak tidak mau, tapi karena keadaan. Jadi ya mudah-mudahan kalau nanti misalkan sudah dikunci kemenangan di pekan keberapa, nah mungkin pemain-pemain muda yang diturunkan gitu ya teman-teman. Jadi ya ini juga ingin menghindari sepertinya gitu, kalau dulu kan ya udah turunin ini, kenapa nggak dikasih menit bermain, kenapa sih ini nggak pernah dimainin. Ya kalau kalah atau hasilnya mengecewakan, justru yang dibully satu Persib gitu ya, bukan pemain itu. Nah makanya ya ada perhitungan gitu. Jadi pemain muda ini juga di Persib Bandung sudah maklum katanya. Jadi ya nggak bermain ya terserah Bojan Hodak katanya sebagai pelatih kepala. Kalau kita dipercaya ya kita main, kalau enggak ya kita juga tahu tujuan utama dari Persib Bandung apa gitu teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja lah kiprah pemain-pemain muda Persib Bandung ini gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.